Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 643. Xiao Tians menatap dengan sungguh-sungguh ke jalan gelap di atas kepala Diyu Dijia dan yang lainnya. Jalan gelap itu menjadi semakin lemah seiring kekuatan kegelapan terus berjatuhan dan saat Diyu dan yang lainnya terus mendapatkan kekuatan. Misalnya, jika esensi kekuatan dari jalan gelap tadi adalah tingkat 4 kesengsaraan yang sebenarnya, maka ketika ia terus melemah, ia telah turun ke tingkat 4 kesengsaraan semu dari Tuan Dao Xiao Tians saat ini, hampir sampai. Terlebih lagi, esensi dari Overlord Dao sama sekali tidak lebih lemah dari inti Dao di dunia gelap ini. Pada saat ini, tidak hanya Dao di dunia gelap yang melemah hingga ekstrim, tetapi bahkan kekuatan takdir nasional dinasti langit kegelapan di bawah komando Diyu dan yang lainnya terus menghancurkan diri sendiri seiring dengan orang-orang kuat di dunia gelap. Dinasti langit gelap yang membawa kekuatan takdir nasional, juga dengan cepat menjadi lemah. Saat ini, naga hitam keberuntungan nasional dinasti langit kegelapan telah menjadi hampir sama lemahnya dengan naga emas keberuntungan nasional Tianxia. Tianxia dan Xiao Su, yang berdiri di samping Xiao Tians, memiliki kilatan di mata mereka. Mereka diam-diam mengumpulkan momentum mereka secara ekstrim, siap untuk bergabung dalam pertempuran kapan saja. Ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan sempurna untuk merusak tiga dan dunia gelap. Tianxia dan Xiao Su menatap Xiao Tians secara bersamaan, dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Lagi pula, bagi seluruh dunia Departemen Perang, ancaman terbesar sebenarnya adalah tiga. Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan Diyu, yang menggunakan kekuatan di Qiong, di Zhou, dan seluruh dinasti surgawi gelap di bawah komandonya, untuk menyerang Dijia, menderita kerugian besar dari Dijia. Itu sebabnya 3 hari lalu, ketika Diyu mengusulkan untuk bergabung dan membunuh Dijia terlebih dahulu saat terbang di atas Xia Jing, Tianxia dan Xiao Su tergerak. Hanya saja Xiao Tians selalu tidak setuju. Tianxia menarik napas dalam-dalam dengan kegembiraan di matanya dan berkata kepada Xiao Tians, bahkan jika Tians, Diyu dan yang lainnya masih punya rencana, Diyu benar, musuh terbesar di dunia Departemen Perang adalah Dijia. Dan kali ini, Diyu melakukan segala upaya untuk melemahkan jalan dunia gelap dan nasib nasional dinasti langit kegelapan. Kemungkinan besar Diyu melakukannya dengan sengaja dan dengan sengaja menciptakan situasi bagi kita untuk sangat membantunya. Melukainya dan bahkan membunuh Dijia. Ini konspirasi. Xiao Su, yang berada di sisi lain Xiao Tians, mengangguk setuju ketika mendengar ini, dan berkata kepada Xiao Tians, ya, Tians, dan saya merasa meskipun kami mengambil tindakan, kami ingin membunuh Dijia dan sepenuhnya membunuh keinginan dunia gelap. Itu juga sulit. Roh yang berevolusi dari keinginan satu dunia jauh. Tidak mudah untuk dibunuh. Jadi, ambil tindakan, ini adalah kesempatan. Xiao Su menarik napas dalam-dalam dan menatap medan perang di tengah dunia gelap di kejauhan. Xiao Tians menatap jalan gelap di atas Diyu dan yang lainnya, dan mulai membuat kesimpulan gila dalam pikirannya. Dunia memberitahu Xiao Su bahwa ini adalah kesempatan sempurna. Boom! Tepat ketika Xiao Tians dan yang lainnya sedang menghitung untung dan rugi, di medan perang gelap di kejauhan, Dijia telah memulihkan kurang dari setengah lukanya, dan tepat ketika momentum Dijia akan kembali ke puncaknya. Diyu, Di Qiong, Di Zhou, bersama dengan 10 orang kuat kegelapan di tahap akhir 3 kesengsaraan, dan di puncak 3 kesengsaraan, secara langsung memutus hubungan antara Dijia dan jalan gelap. Bang! Lalu pihak Diyu, setelah membayar harga kematian orang kuat di tahap akhir 3 kesengsaraan, sekali lagi membuat lubang besar di tubuh Dijia. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, menatap medan perang di depannya dengan mata tenang dan berkata, itu tidak cukup, tunggu sebentar. Sisi Diyu masih sangat kuat. Kecuali 5 ahli puncak 3 kesengsaraan di bawah komando mereka juga hilang, kami akan melanjutkan ambil tindakan. Kalau tidak, jangan mengambil tindakan. Menurutku Diyu sudah tahu kita akan datang, dan apa yang dia lakukan sekarang mungkin untuk menunjukkan kepada kita. Mata Tianxia dan Xiao Su berkedip, mengangguk, dan menekan gagasan untuk segera bergabung dalam pertempuran. Bunuh lagi. Dian, ledakkan untukku. Diyu bertabrakan dengan pedang panjang Dijia sendirian. Dia memberi perintah putus asa kepada Dian di belakangnya. Sebelum berdirinya dinasti langit kegelapan, dinasti kekaisaran kegelapan di bawah komando Kaisar Qiong, Kaisar Yu, dan Kaisar Zhou semuanya menyembunyikan pembangkit tenaga listrik gelap dari akhir periode 3 kesengsaraan. Misalnya, pembangkit tenaga listrik kegelapan di puncak 3 kesengsaraan di bawah Kaisar Yu adalah Dian. Demikian pula, Kaisar Qiong dan Kaisar Zhou masing-masing menyembunyikan satu di bawah komandonya. Selain itu, Diri dan Di Yue diselamatkan dari Xia Jing oleh Di Qiong dan Di Yu 3 hari lalu. 5 pembangkit tenaga listrik kegelapan di tahap akhir 3 kesengsaraan semuanya dipromosikan ke puncak 3 kesengsaraan dengan bantuan takdir nasional dinasti langit kegelapan beberapa jam yang lalu ketika dinasti langit kegelapan berhasil maju. Tapi sekarang Diyu jelas akan menggunakan orang-orang kuat di puncak 3 kesengsaraan. Dan tepat setelah Diyu mengucapkan kata-kata ini, Dijia, yang dikelilingi oleh orang-orang di tengah kejauhan, tiba-tiba mengubah ekspresinya.
Penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik puncak 3 kesengsaraan, jika terjadi dalam jarak dekat, akan terjadi telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar padanya. Keluar. Saat berikutnya, Dijia meraung marah dan mulai bergegas keluar. Boom! Boom! Namun hampir ketika Dijia baru saja berlari dalam jarak dekat, naga keberuntungan nasional dari dinasti langit kegelapan tiba-tiba menamparkan dada Dijia dengan cakar raksasa yang mencapai langit. Boom! Ang! Naga keberuntungan nasional dari dinasti langit kegelapan mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan salah satu cakar depannya langsung dihancurkan oleh kekuatan Dijia. Tapi Dijia tidak jauh lebih baik. Begitu dia keluar dari pengepungan, dia terlempar kembali. Boom! 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 Energi ledakan yang dahsyat dan tak terlukiskan bergema dan menyebar ke seluruh dunia gelap. Legiun gelap ditempatkan di pinggiran terluar untuk memberkati nasib nasional dinasti Celestial gelap bumi runtuh di dunia gelap. Di bawah perlindungan, kerugian besar juga diderita. Di dunia gelap, ruang dengan radius ratusan mil ini meledak pada saat ini, yang menunjukkan betapa tragisnya situasi pertempuran di tengahnya. Bas. Saat berikutnya, tepat ketika sosok Dijia hendak keluar lagi dengan putus asa, ekspresi kejam muncul di mata Dian. Sosok itu langsung menuju ke dada Dijia. Dengan berani meluncurkan penghancuran diri. Sosok Dijia sekali lagi mundur ke tengah medan pertempuran. Dengungan-dengungan. Dan tepat ketika sosok Dijia mundur ke tengah lingkaran sekitarnya lagi. Kaisar Matahari, Kaisar Yue, dan dua pembangkit tenaga listrik gelap lainnya di puncak 3 kesengsaraan muncul tepat di sekitar Dijia. Kemudian mereka meledak secara bersamaan. Bum 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 bum. 4 prajurit kegelapan di puncak 3 kesengsaraan menghancurkan diri mereka sendiri pada saat yang sama. Efeknya adalah tubuh Dijia yang berukuran 10.000 meter langsung hancur dari tengah. Bang bang bang. Namun setelah tubuh Dijia hancur menjadi 2 bagian, ledakan besar pasca juga mengangkat tubuh Di Qiong, Di Yu, dan Di Zhou, dan terus terbang mundur. Boom. Ini bukanlah akhir, bukan sebuah jangka panjang. Tepat setelah tubuh Di Qiong, Di Yu, Di Zhou dan lainnya terlempar jauh. Pusat medan perang di dunia gelap, pusat ledakan di mana 3 berada. Awan jamur raksasa dengan diameter puluhan ribu meter muncul. Awan jamur hitam memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. Tubuh Dijia hancur menjadi 2 bagian, yang dianggap sebagai cedera fatal bagi Dijia. Puff puff. Di Yu dan yang lainnya, yang terlempar ke belakang lebih dari 10 mil dari pusat ledakan, mengalami pendarahan di sekujur tubuh mereka, dan luka mereka sangat serius. Tempat lain di medan perang dunia gelap, di kehampaan gelap yang tersembunyi. Wajah Tianxia dan Xiao Su sangat serius. Mereka juga dikejutkan oleh kekejaman pembangkit tenaga listrik kegelapan. Tidak hanya orang-orang kuat di dunia ini yang kejam, tetapi mereka juga kejam saat menghadapi ancaman dari kerajaan surgawi. Hal yang sama berlaku untuk tekad untuk mati di antara orang-orang kuat dari dinasti langit kegelapan. Tekad mereka untuk bertarung sampai mati tidak lebih buruk dari orang-orang kuat di dunia ini. Xiao Tians juga menyipitkan matanya. Pertarungan brutal seperti itu, yang benar-benar mempertaruhkan nyawa demi gaya permainan Long Zhan Guo, juga membuatnya merasa sangat serius. Jika Di Yu dan yang lainnya baru saja bertarung melawan orang kuat dari sisi hidup, maka mungkin semua orang kuat teratas dari sisi hidup akan mati kecuali dia dan Xiao Su. 5 orang kuat di puncak 3 kesengsaraan semuanya menghancurkan diri sendiri. Kelopak mata Xiao Tians bergerak-gerak. Kekejaman Di Yu melebihi ekspektasinya. 5 orang kuat di puncak 3 kesengsaraan dilempar seperti bom. Meskipun Di Yu dan yang lainnya pasti masih menyimpan sisa pemikiran dari orang-orang kuat ini sebelum perang, dan dapat membantu mereka pulih. Namun pemulihan orang kuat, terutama pemulihan orang kuat dari 3 kesengsaraan, menghabiskan sejumlah energi yang tidak dapat dibayangkan. Dapat dikatakan bahwa Di Yu dan yang lainnya baru saja bekerja keras dan menunggu ribuan tahun untuk mendirikan dinasti langit kegelapan. Hanya dalam beberapa menit, setengahnya hilang. Boom, 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 boom. Di tengah medan perang, awan jamur hitam besar masih membubung dengan hebat, dan ledakan di tengah medan perang masih terus berlanjut. Pada saat ini, seluruh dunia gelap menjadi sunyi. Di Yu, Di Qiong, dan Di Zhu saling memandang, dan kemudian dengan paksa mengekstraksi kekuatan takdir kerajaan surgawi kegelapan. Setelah memulihkan beberapa luka mereka bergegas ke tengah medan perang lagi. Saling berhadapan lagi. Lokasi Dijia membentuk pengepungan. Ketika 5 master puncak 3 kesengsaraan meledakkan diri mereka sekarang, Di Yu dan yang lainnya sudah bersiap, jadi mereka tidak menahan terlalu banyak kekuatan ledakan, tetapi hanya terpengaruh sedikit. Komandan dinasti surgawi, integrasikan kekuatanmu ke dalam tubuh kami. Cepat. Suara Di Yu bergema di seluruh dunia gelap setelah kembali ke pusat medan perang. Cepat. Semuanya, hubungkan kekuatanmu dengan kami. Semua orang kuat yang tersisa di tahap akhir dari 3 kesengsaraan, datang ke sini. Berikan padaku, terus bunuh. Di Qiong dan Di Zhou juga memberikan perintah dingin. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di Yu yang gila itu telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan dinasti langit kegelapan dalam pertempuran ini. Jika Dijia melarikan diri dan semua usaha mereka sebelumnya sia-sia, kerugian mereka tidak akan tertahankan. Jadi sekarang satu-satunya cara untuk memulihkan kerugian adalah dengan membunuh Dijia dan menelan semua yang dimiliki Dijia dengan kerajaan surga.
Berdengung-berdengung. Saat Diyu dan yang lainnya selesai berbicara, energi tiba-tiba muncul di dunia gelap dari legiun gelap di sekitarnya, dan dengan cepat terhubung ke tiga kaisar agung surga gelap. Segera, energi Diyu, Di Qiong, dan Di Zhou kembali ke tingkat puncaknya, dan bukan itu saja. Segera, di belakang tiga kaisar kegelapan, ada lebih dari selusin pembangkit tenaga tiga kesengsaraan. Ketiga orang kuat dari tiga kesengsaraan ini, seperti tiga kaisar kegelapan, dihubungkan oleh kekuatan para prajurit dinasti langit kegelapan, dan aura mereka dengan cepat naik ke puncak akhir tiga kesengsaraan. Segera, formasi gelap yang dibentuk oleh tiga pembangkit tenaga listrik Sudo empat kesengsaraan dan selusin pembangkit tenaga listrik puncak kegelapan di akhir periode tiga kesengsaraan mengelilingi di Jia lagi. Naga keberuntungan nasional dari dinasti surgawi kegelapan, yang dipenuhi memar dan dua cakar naganya meledak, meraung dengan semangat juang yang kuat lagi dan turun ke atas kepala Diyu dan yang lainnya, menatap awan jamur gelap di depan mereka. Klik, klik, klik. Kehampaan yang gelap sangat sunyi. Pada saat ini, hanya ada suara tajam dari ruang yang pecah, bergema. Diyu dan yang lainnya menatap pusat ledakan dengan ekspresi serius. Xiao Tians, Tianxia, Xiao Su dan lainnya dalam kehampaan gelap di kejauhan juga menunggu dengan tenang. 5 orang terkuat lainnya dari kuil surgawi generasi pertama juga bergegas mendekat. Setelah Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, Kaisar Penghancuran, Kaisar Pembunuh, dan Jiwer di awal tiga kesengsaraan tiba di sini, mesin Qi mereka langsung terhubung ke dunia. Hubungkan semua kekuatan Anda ke dunia. Pada saat ini, semua orang sedang menatap titik pusat ledakan. Baik itu Diyu atau Xiao Tians, tidak ada yang percaya bahwa mereka berada di balik layar dan telah merencanakan seluruh dunia Departemen Perang dan dunia gelap selama ribuan tahun. 3. Mati seperti ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan benar saja, puluhan detik kemudian, di awan jamur gelap di pusat ledakan, yang masih jauh dari menghilang, aura mengerikan muncul kembali dari awan jamur raksasa yang penuh aura destruktif dan listrik gelap. Lampu. Boom. 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 Ledakan. Saat berikutnya, kepala besar yang dipenuhi api gelap dan kilatan cahaya listrik muncul dari atas awan jamur. Setengah dari daging dan darah di kepala telah menghilang, dan aliran darah seperti emas hitam mengalir ke bawah kepala raksasa. Kemudian datanglah tubuh raksasa itu, tubuh kerangka yang sama dengan daging dan darah compang camping, darah mengalir, dan ledakan serta uap di sekujur tubuhnya, perlahan-perlahan. Dari awan jamur gelap. Keluar, keluar. Bab 644. Boom, boom, boom. Tubuh Dijia yang baru saja hancur menjadi dua bagian telah menyatu kembali, namun aura di tubuh Dijia saat ini penuh dengan kekerasan. Kalian, semua akan mati. Dalam kehampaan yang gelap, kepala besar itu terbakar api dan tulang-tulangnya terlihat. Di sela-sela giginya yang tertutup, sebuah suara penuh niat membunuh keluar dari mulut Diga. Diyu dengan tenang menatap Dijia yang keluar dari pusat ledakan. Mungkin kepada Dijia atau orang lain, dia perlahan berkata, tubuhnya hancur sekali, bahkan jika didukung oleh jalan gelap, itu tidak akan terjadi. Terkena dampaknya. Lukanya juga tidak ringan. Peningkatan yang didapat dari melahap sumbernya telah diimbangi, dan ini adalah waktu terlemah dalam sejarahnya, kata Diyu, berhenti sejenak, dan tiba-tiba berkata, surga kegelapan telah melemah ke tingkat yang mirip dengan dunia saat ini. Setelah tingkat ini, dapatkah Tuan Istana Xiao? Titik. Kamu. Apakah kamu tidak akan mengambil tindakan? Boom. Saat Dijia selesai berbicara, bahkan Di Qiong dan Di Zhou, yang tidak jauh darinya, kelopak mata mereka bergerak-gerak. Di Qiong bertanya dengan kaget, Diyu, apakah Xiao Tians ada di sini? Di Zhou juga melihat ke arah Diyu yang sedang berbicara sendiri. Diyu tidak berbicara, tetapi berbalik dan melihat ke arah Xiao Tians. Dia tidak tahu di mana Xiao Tians berada, tapi dia bisa melacak sebagian aura Xiao Su. Bagaimanapun, dia dan Xiao Su sudah lama bersama, dan keduanya telah mengalami banyak pertempuran bersama. Oh, apakah Xiao Tians juga ada di sini? Kalau begitu, keluarlah. Dijia juga menoleh dan melihat ke arah yang dilihat Diyu. Setelah beberapa saat, dalam kehampaan gelap tempat Diyu Dijia dan yang lainnya melihat, Xiao Tians terkekeh. Kemudian bentuk tubuhnya muncul. Saat tubuh Xiao Tians muncul, tubuh Xiao Su dan Tianxia yang berada di samping Xiao Tians juga muncul, dan 5 orang dari kuil surgawi generasi pertama semuanya muncul. Di sisi dunia ini, total 8 orang kuat dengan lebih dari 3 bencana muncul. Xiao Tians. Mata besar Dijia menatap Xiao Tians yang muncul di kejauhan, dan berkata dengan suara rendah. Xiao Tians tersenyum, mengangguk, memandang Dijia dan berkata, ya, ini aku. Kepala besar Dijia berhenti sejenak, lalu terus menatap Xiao Tians dan bertanya, apakah kamu akan berurusan denganku dengan Diyu dan yang lainnya? Xiao Tians mengangguk dan menggelengkan kepalanya dan berkata, ya dan tidak, kalian semua adalah musuh. Tidak peduli siapa di antara kalian yang menang, kalian akan bertarung dengan kami. Dijia setuju dan berkata, ya, kamu benar. Sekarang setelah kamu terungkap, pihak mana yang akan kamu bantu? Xiao Tians memandang Dijia dan berkata, kami akan membunuhmu bersama Diyu dan yang lainnya. Dijia tertawa rumit,
Lalu Dijia memandang Diyu dan berkata, Diyu, tidak peduli bagaimana kita bertarung, kita semua adalah orang kuat di dunia gelap. Mengapa tidak bergabung untuk membunuh Xiao Tians? Suara Dijia penuh dengan kebingungan, lalu dia melihat ke arah Di Qiong dan Di Zhou, yang auranya juga memadat hingga ekstrim, dan berkata, dengan kekuatan kita berdua, bersama-sama, kita dapat membunuh dunia dan perang. Dalam sekejap. Bagaimana kalau kita memasuki dunia ini dan kemudian kita melakukan pertempuran yang menentukan? Sebelum Di Qiong dan Di Zhou dapat berbicara, Diyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Di Jia. Ada jejak kemarahan jauh di mata Kaisar, dan dia menatap Diyu dan bertanya, Diyu. Mengapa kamu mencoba mempersulitku? Dalam tahun-tahun ini, pernahkah Kaisar ini berurusan denganmu? Diyu mencibir dengan jijik dan berkata, oh, Di Jia, berhentilah mengucapkan kata-kata yang terdengar muluk-muluk seperti itu. Bukannya kamu tidak ingin membunuhku, hanya saja kamu tidak bisa melakukannya. Alasan mengapa kamu tidak melakukan apapun padaku sebelumnya jelas bukan karena kamu tidak mau, tetapi karena kamu tidak ingin membunuhku. Kamu sedang ditahan oleh sumbernya, bukan? Setelah Di Jia terdiam beberapa saat, dia terus berkata kepada Diyu, Diyu, aku akui kamu sangat baik. Dengan cara ini, kita akan bergandengan tangan untuk menghancurkan dunia perang, dan kemudian aku akan menggunakan kegelapan jalan untuk menandatangani kontrak denganmu dan menyegelmu tiga, bagaimana kalau menjadi wakil Kaisar? Di Qiong dan Di Zhou mengerutkan kening saat mendengar ini, dan keduanya sedikit terguncang oleh kata-kata Di Jia. Bagaimanapun, pihak mereka telah membayar hampir setengah dari harga, tetapi masih gagal membunuh Di Jia. Di Jia bukan hanya orang kuat 4 kesengsaraan biasa, dia juga mengendalikan sebagian besar jalan gelap. Sulit untuk dibunuh. Sangat sulit untuk dibunuh. Di Jia terus menatap Diyu dan berkata, Diyu, dari sudut pandang dunia, kita berada di kam yang sama. Di Jia terus membujuk Diyu, Di Qiong, Di Zhou dan pembangkit tenaga listrik teratas di dinasti kegelapan di bawah komando mereka semuanya mengerutkan kening saat ini. Diyu tidak mengucapkan sepatah kata pun, sementara Xiao Tians di kejauhan memandang Diyu dan yang lainnya sambil tersenyum. Xiao Tians yakin Diyu akan membuat pilihan yang tepat. Mereka dan Di Jia telah berjuang sejauh ini. Apakah mereka benar-benar berpikir Di Jia akan membiarkan mereka pergi di masa depan? Mustahil. Terlebih lagi, setengah dari pakar terbaik di dinasti langit kegelapan telah terbunuh. Dapat dikatakan bahwa alasan Xiao Tians berani muncul adalah karena kecenderungan umum dinasti langit kegelapan terhadap Di Jia telah ditentukan. Itu tidak bisa dibalik. Benar saja, setelah Diyu terdiam lama, dia mencibir ke arah Di Jia dan menggelengkan kepalanya. Kenapa? Bisakah kamu memberiku alasannya? Di Jia terus bertanya pada Diyu. Diyu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sangat tenang, karena kamu salah. Dari tingkat kam dunia, kami dan orang-orang berkuasa di dunia ini berada di pihak yang sama. Tapi kamu, tidak, Bas. Saat Diyu mengucapkan kata-kata ini, aura di tubuh Di Jia tiba-tiba berfluktuasi hebat. Di Qiong dan Di Zhou juga tiba-tiba menatap Diyu, dengan keterkejutan dan kebingungan di mata mereka. Xiao Tians di sisi lain masih memiliki senyuman di wajahnya, tapi matanya menatap Diyu dan Di Jia lebih dalam. Tampaknya Diyu juga telah menguasai beberapa rahasia terdalam dunia ini. Diyu berhenti berbicara dengan Di Jia, tetapi menoleh untuk melihat Xiao Tians dan berkata, Tuan Istana Xiao, apakah kamu siap untuk mengambil tindakan? Mata Xiao Tians berkedip, dan dia menatap Diyu dan berkata, ketika 5 pembangkit tenaga listrik puncak di tahap akhir 3 kesengsaraan baru saja meledak, berikan saya bagian dari energi asli Di Jia yang Anda tangkap. Diyu. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia masih menatap Diyu sambil tersenyum. Saat Diyu baru saja berbicara dengan Di Jia, dia menggunakan cara Tuan untuk menyimpulkan sesuatu alasan mengapa Diyu berencana membunuh Di Jia selama ribuan tahun, bahkan dengan mengorbankan dinasti langit kegelapan yang akhirnya didirikan. Xiao Tians dan Diyu meminta sumber daya, sementara Di Qiong dan Di Zhou menatap Diyu dengan ekspresi kompleks di mata mereka. Xiao Tians sekarang bertekad untuk mengalahkan Diyu. Dan jika Diyu memberikan sumber daya kepada Xiao Tians, dia akan mendukung musuh. Haha, senyuman di wajah Xiao Tians menjadi semakin lebar. Dia tidak terburu-buru. Bahkan jika Di Jia dan Diyu benar-benar bersatu sekarang, lalu kenapa? Bagaimanapun, mereka semua adalah musuh dan cepat atau lambat harus bertarung. Dia sudah menjadi musuh, jadi dalam hatinya Xiao Tians tidak pernah menyangka musuhnya akan berperilaku sama. Saat berikutnya, Diyu melambaikan tangannya dan melemparkan bola cahaya kepada Xiao Tians yang terkondensasi hingga ekstrim dan penuh dengan energi dan kegelapan. Selama ledakan besar, Diyu diam-diam mencegat beberapa pecahan tubuh Di Jia. Hanya Xiao Tians, yang mendapat restu dari Tuan Dao, yang melihat tindakan Diyu. Xiao Tians mengambil bola cahaya gelap yang dilemparkan oleh Diyu, menggunakan energi Tuan Dao, memurnikannya, membaginya menjadi 2, dan melemparkannya ke Xiao Su dan Tianxia. Xiao Su dan Tianxia tidak ragu-ragu dan langsung menyerapnya ke dalam tubuh mereka. Keduanya sekarang menjadi tubuh kegelapan yang paling murni. Dan saat kedua orang itu melahap energi di dalam bola cahaya gelap dan Tao Yun yang gelap, aura kedua orang itu juga melonjak lagi.
Meskipun aura kedua orang itu jauh dari mencapai Kaisar Yu dan Gudang Kaisar, levelnya Kaisar Zhou, tetapi hampir sama. Bisakah kita mengambil tindakan sekarang? Diyu bertanya sambil menatap Xiao Tians dengan mata serius. Xiao Tians tersenyum, mengangguk dan berkata, ya. Tapi saya tidak menjamin bahwa kami dapat membantu Anda membunuh Di Jia. Diyu mengangguk dan berkata, oke. 3. Kemarahan di hati Di Jia semakin kuat. Percakapan antara Xiao Tians dan Diyu barusan membuatnya merasa seperti mangsa, sedang dibahas oleh Diyu dan Xiao Tians tentang cara mengukirnya. Bunuh. Tapi kali ini, Diyu tidak memberi kesempatan kepada Di Jia untuk berbicara. Dengan gerakan tubuhnya yang tiba-tiba, dia muncul di depan Diyu, lalu menebas kepala Diyu dengan pedang. Titik. Di Qiong dan Di Zhou bergerak pada waktu yang hampir bersamaan dengan tindakan Diyu, dan dua lampu pedang gelap yang sangat kental juga turun ke Di Jia pada saat yang bersamaan. Mencari kematian. Di Jia meraung marah, mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan melawan serangan gabungan Di Qiong, Di Zhou dan Diyu. Boom! Bang! Tapi saat berikutnya, sisi Xiao Tians juga bergerak. Tubuh Xiao Tians, terbungkus dalam hantu Bahuang Dao, langsung berubah menjadi pedang tajam, menyerang tubuh tinggi Di Jia, ia melewati langsung. Dalam sekejap, Xiao Tians membuat lubang besar pada tubuh dan posisi pinggang Di Jia yang sangat tinggi. Ah! Keluar! Bang! Di Jia meraung kesakitan, dan dengan lengannya yang lain, Xiao Tians terlempar. Tapi sekarang, kekuatan tempur Xiao Tians yang sebenarnya tidak lebih buruk dari Diyu dan yang lainnya. Dia juga orang kuat 4 kesengsaraan palsu, dan dia juga mendapat berkah dari Tuan Dao. Oleh karena itu, pukulan Di Jia tidak menimbulkan banyak kerusakan pada Xiao Tians sama sekali. Boom! Tubuh Xiao Tians terbang ribuan meter jauhnya. Namun saat berikutnya, Xiao Tians memegang pedang emas itu lagi dan bergegas menuju Di Jia, meninggalkan luka besar di tubuh Di Jia. Ayo bersama! Xiao Tians dan Diyu berteriak pada saat yang bersamaan. Segera, lebih dari selusin orang kuat dari akhir 3 kesengsaraan di sisi dunia gelap, serta Xiao Sutianxia dan lainnya di sisi dunia kehidupan, sekali lagi bergabung untuk menyerang Di Jia. Untuk sementara waktu, tubuh Di Jia setinggi puluhan ribu meter berdiri di kedalaman kehampaan yang gelap, dan di sekelilingnya, orang-orang kuat di dunia dan orang-orang kuat dari dunia gelap terbang mengelilinginya dan menyerang. Di Jia memanggil tubuh aura, tetapi Xiao Tians, Diyu dan yang lainnya tidak mewujudkannya. 3 sendirian, jadi lebih nyaman memanggil tubuh auranya untuk bertarung. Xiao Tians, Diyu dan yang lainnya harus menggunakan tubuh mereka sendiri untuk bertarung, yang lebih cocok dan lebih fleksibel. Sebelum pertempuran ini, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa suatu hari, orang-orang kuat di dunia perang akan bergabung dengan orang-orang kuat di dunia gelap. Dan target yang mereka lawan adalah orang yang sangat kuat dengan tingkat 4 kesengsaraan. Terlebih lagi, dia bukanlah orang kuat biasa di tingkat 4 kesengsaraan, tapi orang kuat yang mengendalikan kehendak jalan inti dunia. Di langit berbintang yang tak berujung, tidak ada yang mengira bahwa di dunia yang jauh di dalam langit berbintang, pertempuran antara orang terkuat dari 4 kesengsaraan telah terjadi. Spesifikasi pertempuran seperti itu bahkan melampaui skala dan intensitas beberapa medan perang di langit berbintang. Bersambung.